Shalom adik-adik. Shalom. Shalom mama papa. Gimana kabarnya hari ini? Kakak percaya kita semua dalam keadaan luar biasa. Hari ini kakak sangat senang sekali ketemu dengan adik-adik dalam ibadah Banten Kids Revival. Hari ini kita mau bersyukur, kita mau bersukacita, kita masih bisa merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kakak ajak semuanya, angkat tanganmu tinggi-tinggi sama Tuhan. Kita mau sembah Tuhan. Kami bersyukur hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau kami bisa beribadah ya Tuhan. Hari ini kami mau mengucap syukur Tuhan. Kami bersukacita Tuhan karena Engkau naik ke surga ya Tuhan buat kami semua ya Tuhan. Kami mau tinggikan nama Tuhan pagi hari ini. Adik-adik semuanya angkat tanganmu tinggi-tinggi. Semuanya sembah Tuhan. Semuanya mengucap syukur sama Tuhan. Biar hari ini hari perjumpaan kita sama Tuhan. Biar lawatan Tuhan mulai terjadi pagi hari ini. Kami percaya Tuhan Kau akan melawat kami hari ini Tuhan.
Tuhan? Yang semangat kakak undang bangkit berdiri. Ayo berdiri. Nah adik-adik, apa kabarnya hari ini? Bersama Yesus luar biasa. Yes, yes, yes. Nah hari ini kita semua luar biasa karena kita adalah umat pemenang. Amin. Kita menang dalam Tuhan Yesus. Yuk kita sama-sama angkat pujian ku menang bersama Tuhan Yesus. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus DNA kita adalah Restorasi Pondok Daud. Siapa kita? Kita adalah prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam, yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Bilang amin. Amin. Tahukah adik-adik bahwa kita semuanya dipanggil Tuhan Yesus untuk menjadi pasukan Kristus? Sekarang semuanya kakak mau ajak kita untuk jalan di tempat. Yuk, coba jalan dulu kak. Siap-siap ya, kita mau hancurin markasnya iblis. Markas iblis dihancurkan, panji Yesus ditinggikan. Akulah pahlawan. Bilang amin. Amin. Setiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injilnya. Anak Tuhan Yesus, anak Tuhan Yesus, dan saya saksinya
besar buat kita semua. Lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan. Yuk kita sama-sama pujikan setinggi-tingginya langit. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit dong. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Sekali lagi, setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesus. Seindah-indah pelangi, seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. 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 Mengalahkan segalanya, mengalahkan segalanya, mengalahkan segalanya. Haleluya. Pentakosta ketiga artinya 1. Pencurahan Roh Kudus terdahsyat di zaman now. 2. Penuaian terbesar dan terakhir. 3. Bangkitnya generasi Yeremia. Penuh Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan banyak jiwa. 4. Dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, sampai kembali ke Yerusalem. 5. Kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Bosan. 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 Udah berapa bulan ini membosankan di rumah aja. Katanya sekolah. Sekolahnya di rumah. Sekolah apaan? Bosan. Iya, jebol. Tiba-tiba iya. Aduh kaget aja saya. Aku denger tahu. Oh dengar. Aku capek. Oh capek juga. Iya, bosan di Iya. rumah, belajar, bangun, mandi, makan, tidur. Iya. Belajar lagi. Iya, mainnya sama laptop doang. Iya. Jambu, Tata. Kayak gini. Hai, Kayaknya Gin. dari tadi ngomongin ade yang bosen. Bosan. Apaan sih? Bosan. Bosan sekolah online. Oh, sekolah online. Iya. Udah lama nih. Iya kan udah lama Iya, sekali. Iya sih, benar, udah lama. Tapi kayaknya waktu itu, waktu lagi zamannya sekolah, ada tuh yang bilang, aduh kayaknya kapan ya pengen libur. Nyindir kayak gini. Tapi giliran udah belajar di rumah, pengen ketemu sekolah. Iya, pengen kayak gini. ketemu guru. Iya, kayak gini. murid-murid. Beda tahu Kaikin. Oh iya. Oh. Sekolah kalau online itu
susah kayak gini. Susah Ada berbeda lah kalau dengan sama ketemu langsung guru. Benar. Iya, iya, Apalagi jangan bilang-bilang ya. benar sih. Mama galak banget. Mama nggak cocok jadi guru di rumah. Aduh. Tapi bagaimanapun kakak tuh seneng karena kalian masih mau belajar, masih Iya. mau belajar Iya sih, lebih Kak lagi, Igin. Iyalah. menjadi murid Iya sih. walaupun cuma di rumah. Iyalah Kak Iyalah. Igin. Ini Kak Igin mau kasih tahu nih, Apa tuh? sebenarnya ada lagi yang lebih baik, lebih penting. Oh, ada yang lebih penting. Iya, menjadi murid Kristus. Apa tuh? Jadi murid Kristus. Jadi murid Kristus, dimuridkan secara rohani. Oh. Jambul sama Tata mau tahu nggak? Mau. Mau? Oke, teman-teman juga di rumah kita mau belajar ya bagaimana jadi murid Kristus. Iya. Yuk kita dengar pesan Tuhan dari Kak Sinta. Shalom adik-adik. Saat ini kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita semua mendengarkan firman Tuhan, yuk Kak Sinta mau ajak adik-adik kita berdoa dulu, minta supaya Tuhan jamah hati kita, supaya nanti ketika adik-adik mendengarkan firman Tuhan, adik-adik bisa mengerti firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Yuk lipat tangannya, tutup matanya, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan kami beribadah hari ini. Tuhan, kalau sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami mohon jamah hati kami supaya kami mengerti kebenaran firman Tuhan dan supaya kami dapat melakukan firman Tuhan dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, hari ini Kak Sinta mau bercerita kepada adik-adik mengenai peristiwa setelah Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. 40 hari setelah Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus menemui murid-muridnya beberapa kali. Kenapa Tuhan Yesus menemui murid-muridnya adik-adik? Karena Tuhan Yesus mau supaya murid-muridnya juga mengabarkan kepada semua orang bahwa Dia sudah bangkit. Selama 40 hari Tuhan Yesus berulang kali mendatangi murid-muridnya supaya mereka juga percaya sungguh-sungguh bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Dan ketika hari ke-40, Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya pergi ke bukit yang bernama Bukit Zaitun. Di Bukit Zaitun, Tuhan Yesus ngobrol-ngobrol sama murid-muridnya. Tuhan Yesus bilang sama mereka, kalau Tuhan Yesus itu mau pergi adik-adik. Wah, bayangin gimana perasaan murid-muridnya ketika mereka mendengar Tuhan Yesus itu mau pergi. Mau pergi kemana ya Tuhan Yesusnya ya? Padahal kan mereka baru sama-sama lagi sama Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus mati dan Tuhan Yesus bangkit, murid-muridnya baru berkumpul lagi dengan Tuhan Yesus. Dan sekarang Tuhan Yesus bilang Tuhan mau pergi. Wah, gimana ya adik-adik ya? Padahal dalam hatinya murid-muridnya Tuhan Yesus, murid-murid Tuhan Yesus tuh pengennya Tuhan Yesus ada bersama dengan mereka selama-lamanya. Tapi Tuhan Yesus bilang bahwa murid-murid tidak perlu sedih. Murid-murid gak perlu lagi khawatir karena Tuhan Yesus menjanjikan seorang penolong adik-adik. Kalau penolong itu datang, Dia yang akan memberikan kekuatan kepada murid-muridnya. Firman Tuhan hari ini yang kakak ambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11 menceritakan tentang peristiwa ini. Ketika Tuhan Yesus sebelum Dia naik ke surga, Tuhan bilang sama murid-muridnya kalau Dia akan mengutus seorang penolong, yaitu Roh Kudus untuk kita semua, murid-muridnya pada waktu itu dan kita saat ini adik-adik.
Tuhan akan mengirimkan Roh Kudus ke dalam hati setiap orang yang percaya kepadanya. Karena Roh Kudus yang nantinya akan menjadi penolong kita, membuat kita berani bersaksi mengenai firman Tuhan. Dan firman Tuhan Yesus bilang sama murid-muridnya, kalau mereka itu harus menjadi saksinya Tuhan, di mana aja adik-adik? Di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, bahkan sampai ke ujung-ujung bumi. Artinya apa adik-adik? Menjadi saksi Tuhan di Yerusalem, artinya adik-adik harus menjadi saksi Tuhan di keluarganya adik-adik. Di tempat adik-adik ini tinggal. Ada mama, papa, kakak, adik. Nah, adik-adik harus menjadi saksi di rumah adik-adik sendiri. Kemudian firman Tuhan juga bilang kalau murid-murid itu harus menjadi saksi di Yudea. Yudea itu artinya di tengah-tengah saudara-saudara seiman. Jadi adik-adik juga harus menjadi saksi Tuhan buat teman-teman adik-adik yang sama-sama percaya kepada Tuhan Yesus. Orang-orang yang percaya sama Tuhan Yesus, kita juga harus saling menjadi saksi. Dan ke Samaria, ke orang-orang lain yang belum mengenal Tuhan Yesus. Kita juga harus berani menyaksikan kebaikan Tuhan. Kita harus berani mengatakan kalau Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang sudah bangkit dari antara orang mati. Bahkan Tuhan bilang kita harus menjadi saksinya di ujung-ujung bumi. Nah adik-adik, setelah Tuhan Yesus menyampaikan pesannya kepada murid-muridnya, Tuhan Yesus itu terangkat ke surga, disaksikan oleh semua murid-murid yang ada pada waktu itu. Mereka melihat bagaimana Tuhan Yesus itu terangkat naik ke surga. Pada waktu mereka menatap Tuhan Yesus naik ke surga, mereka melihat ke atas peristiwa pengangkatan Tuhan Yesus, ada 2 orang malaikat datang dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah engkau melihat ke atas, melihat ke langit? Tuhan Yesus ini yang terangkat ke surga akan kembali lagi dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Nah adik-adik, siapa di sini yang muridnya Tuhan? Kasinta, adik-adik, kita semua muridnya Tuhan. Tadi kan malaikat berkata, kalau murid Tuhan itu yang akan melihat Tuhan Yesus akan turun lagi adik-adik. Untuk menjemput siapa? Menjemput adik-adik, menjemput Kasinta, menjemput mama papa. Semua orang yang menjadi murid Tuhan, yang percaya kepada Tuhan, kita semua nanti akan diangkat, ikut bersama-sama dengan Tuhan Yesus, masuk dalam kerajaan surga. Karena di surga Tuhan sudah menyediakan tempat bagi kita. Oke adik-adik, cerita Kasinta sampai di sini. Terima kasih adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Nah, itu tuh Begitu. penting banget kita jadi murid Kristus karena yang nanti menyaksikan Tuhan Yesus datang itu adalah murid-murid. Oh, murid-murid. Jadi Tata, Jambul, Kak Egen sama teman-teman di rumah mesti jadi murid Kristus. Iya. Siap. Ya, aku ya? mau. Aku mau jadi murid Kristus. Tata, Jambul mau, teman-teman juga pasti mau ya. Nah, Kak Egen. Ya. Cuman caranya jadi murid Kristus bagaimana sih? Tuh Kak, Oh iya benar-benar. Jadi kalau mau jadi murid Kristus, itu caranya kamu harus merenungkan firman dan mengenal Tuhan lebih lagi. Itulah yang jadi murid. Kita harus ini ya, baca kitab suci. Betul. Belajar baca firman Tuhan. doa. Iya, doa juga. Oh gitu. Supaya lebih mengenal Kristus karena murid itu yang dekat kepada gurunya, Tuhan Yesus iya, ya. Oke. Kalau Ya. begitu, sekarang kita sama-sama berdoa. Oh iya. Ya, Oke. Tata, Jambul, kita sama-sama doa ya. Oke. Teman-teman di rumah juga kita sama-sama berdoa. Mari kita angkat tangan kita, mari kita berdoa kepada Tuhan. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari Tuhan Yesus, saat ini kami mau doa Tuhan buat bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Damailah Indonesiaku,
Bebaskan bangsa kami dari virus corona. Bebaskan bangsa kami dari krisis ekonomi global. Pemulihan terjadi atas bangsa kami, Tuhan. Kami mau berdoa, Tuhan, buat kedatangan-Mu, Tuhan Yesus, yang kedua kalinya. Maranatha, datanglah ya Tuhanku. Pakai kami semua untuk menyelesaikan amanat agung-Mu, Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk generasi Yeremia. Bangkitkan anak-anak muda yang cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus dan tidak kompromi dengan dosa. Kami juga mau berdoa buat yang Tuhan pakai sebagai messenger of the third Pentecost. We prayer GBI, we prayer ORIO, we prayer WWA, we prayer COG. Tuhan pakai untuk memenangkan banyak jiwa. Kami juga mau berdoa untuk pemimpin rohani kami, Opa Niko, Oma Hermin, Dedi Peter, Bunda Christine. Tuhan jaga, Tuhan lindungi, Tuhan pakai mereka lebih dahsyat lagi supaya menjadi berkat untuk bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yuk adik-adik, kita mau berseru sama seperti Yabes berseru. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dalam keluhan daerahku dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku sehingga kesakitan tidak menimpa aku sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya. Amin. Nah, teman-teman, kita sampai di sini dulu ya. Ya. Kak Igin, Jambul. Tata. kita semuanya pamit. Sampai ketemu minggu depan di ibadah anak. Tuhan Tuhan Yesus Yesus memberkati. Dadah.